warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nopal Haikal Nur Habib, selaku mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video terkait ringkasan dan tanggapan mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Permentan RC.40/4/2018. Peraturan baru ini memperkenalkan kerangka kerja yang diperbarui untuk pengembangan kawasan pertanian di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ada beberapa poin penting dalam peraturan ini, yaitu 1. Penguatan infrastruktur pertanian. Pengembangan infrastruktur pertanian yang lebih baik untuk mendukung aktivitas produksi dan distribusi ini mencakup pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, ada pendekatan berbasis kawasan. Fokus pada pendekatan berbasis kawasan yang mengintegrasikan berbagai komoditas dan potensi daerah. Hal ini memungkinkan kawasan pertanian untuk berkembang secara holistik, baik dari sisi produksi maupun ekonomi. Yang ketiga, ada peningkatan peran petani. Ditekankan peran petani sebagai pelaku utama yang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan. Peraturan ini juga mendukung pemberdayaan petani melalui pengembangan koperasi dan kemitraan strategis. Lalu yang ketiga, ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, mengutamakan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta akademisi untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian secara berkelanjutan. Yang keempat, ada penerapan teknologi dan inovasi. Peraturan ini juga mendorong penggunaan teknologi pertanian modern seperti mekanisasi, teknologi informasi, serta pemanfaatan varietas unggul guna meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hasil panen. Lalu yang terakhir, fokus pada pemberdayaan ekonomi petani, mengintegrasikan model korporasi petani sebagai upaya menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan memungkinkan petani untuk mandiri secara ekonomi. Mungkin itu sedikit ringkasan tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024. Selanjutnya ada tanggapan mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 ini. Menurut saya melihat bahwa peraturan tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan pendekatan berbasis kawasan dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peraturan ini menciptakan peluang yang baik bagi pengembangan sektor pertanian secara lebih terintegrasi dan efisien. Selain itu, peraturan ini berupaya memajukan peran petani dengan mengedepankan korporasi petani yang dapat membuka akses pasar, teknologi, dan modal yang lebih luas. Namun saya juga berpikir bahwa implementasi di lapangan akan menjadi tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah serta kesiapan petani dalam beradaptasi dengan inovasi baru. Secara keseluruhan, saya optimis bahwa jika peraturan ini diimplementasikan dengan baik, akan ada perubahan signifikan di sektor pertanian Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan hanya datang pada diri saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa bilhaq, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.